Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data pada data tunggal. Nah, untuk soalnya, pertanyaannya ada rata-rata, mencari rata-rata, median, modus, I1, I3, desil 8, persentil 40, jangkauan, RAK, simpangan kuartil, varian, dan simpangan baku. Nah, kita mulai dulu dari menghitung min. Min itu berarti kita mengalihkan dulu antara nilai dengan frekuensi. Berarti untuk tabelnya itu bisa dibuat jadi seperti ini. Jadi ini tadi adalah skornya, terus ini adalah frekuensi. Nah, kita mengalihkan antara X dan F dulu, berarti 40 dikali 3 itu 120, 270, 450, 8, 25, 720, 650, 280, 75. Nah, kita total dulu, kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan itu nanti ketemunya adalah 3390. Kalau frekuensinya kita jumlahkan itu nanti ketemunya adalah 60. Nah, ini modal kita untuk mencari rata-rata. Berarti minnya itu adalah, berarti sigma XI dikalikan FI per sigma FI. Berarti 3390 dibagi sigma FI-nya 60. Berarti ketemunya itu adalah 56,5. Nah, seperti itu. Jadi ini modal kita untuk mencari rata-rata. Pertanyaan ini pertanyaan pertama. Yang B itu pertanyaannya adalah mencari median. Kalau mencari median kita butuh frekuensi kumulatif atau FK. Nah, cara mencari frekuensi kumulatif berarti kita menjumlahkan step by step. Dimulai dari 3, setelah itu kita jumlahkan 6, berarti 9 tambah 9, 18 ditambah 15 itu adalah 33, 33 ditambah 12 itu adalah 45, 45 tambah 10, 55, 55 ditambah 4, 59, ditambah 1 berarti 60. Berarti totalnya yang bawah ini itu sama dengan jumlah. Seperti itu. Kalau nanti jumlahnya tidak sama berarti ada salah penjumlahan. Nah, sekarang untuk median ini termasuk data genap. Berarti kita pakai rumus data genap ya. Nah, untuk data genap berarti untuk mencari median itu kita bisa pakai rumus median itu sama dengan N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, berarti N per 2, N-nya adalah 60, 60 per 2 ditambah 60 per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Berarti 30 ditambah, ini 30 tambah 1 berarti 31 per 2. Ini baru data ke. Berarti ini jangan dijumlahkan dibagi 2, ini baru urutan. Kita mencari data ke-30 itu lewat frekuensi kumulatif. Berarti ini data 1 sampai 3, ini data 4 sampai dengan 9. Berarti kalau data ke-30 itu adalah letaknya di sini. Karena di sini itu data ke-19 sampai dengan 33. Gitu ya. Berarti jatuhnya di 55, jangan di frekuensi. Berarti 55 ditambah data ke 31 berarti masih sama.
terletak di sini. Berarti 55 dibagi 2. Berarti mediannya itu juga sama ya. Berarti jadi 110 dibagi 2 ketemunya 55. Ini rumus mencari median. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah modus. Modus itu berarti nilai yang sering muncul. Kita lihat frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya adalah 15. Jadi kita tidak boleh menuliskan 15, tapi kita menuliskan skornya. Berarti modusnya itu adalah 55. Nah, selanjutnya kita mencari kuartil 1. Kuartil 1 untuk data genap kita karena jumlahnya n-nya ada 60, berarti kuartil 1 rumusnya adalah n plus 2 dibagi dengan 4. Berarti n-nya 60 ditambah 2 dibagi 4. Berarti 60. Nah, ini baru data ke. Berarti belum nilainya. Kita mencari dulu. Data ke 15,5 ini berarti 15 ditambah 0,5. Berarti urutan data ke 15 ditambah setengah. Data ke 16 dikurangi dengan data ke 15. Berarti data ke 15 kita cari di sini. Data 1 sampai 3, data 4 sampai 9, data 10 sampai 18. Berarti masuk ke sini ya. 50. Berarti 50 ditambah 0,5, data ke 16 juga masuk sini. 50 dikurangi 50. Berarti 50 ditambah 0,5 kalikan 0. Berarti 50 ditambah 0. Berarti 50. Nah, untuk kuartil 3 itu rumusnya 3n ditambah 2 dibagi dengan 4. 3n berarti 3 kali 60 ditambah 2 per 4. Berarti 180 ini dikalikan terlebih dahulu ditambah 2 dibagi 4. Berarti 182 dibagi 4. 45, berarti data ke 45,5. Data ke 45,5 itu berarti 45 ditambah 0,5. Berarti data ke 45 ditambah 0,5 dikalikan data ke 46 dikurangi 45. Data ke 45 itu berarti jatuh di sini. Berarti 60. 60 ditambah 0,5. Kalau 46 itu berarti sudah masuk ke yang bawahnya, karena ini cuma data dari 34 sampai dengan 45. Berarti kalau 46 sudah masuk ke sini. Berarti 55 ini data ke 46 sampai dengan 55. Berarti 65. 65 dikurangi 60. Berarti 60 ditambah 0,5 dikalikan dengan 5. Berarti 60 itu ditambah dengan 2,5. Hasilnya adalah 62,5. Nah, ini adalah kuartil 3. Pertanyaan selanjutnya berarti yang E. 8 itu tadi rumusnya adalah I dikalikan N plus 1 dibagi dengan 10. I-nya berarti 8, N-nya 60 ditambah dengan 1 dibagi dengan 10. Berarti 8 dikali 61 per 10. Berarti 84.
Nah, ketemunya adalah 48,5. Ini baru data ke. Kita cari dulu. Berarti data ke 48,5 itu adalah 48 ditambah dengan 0,5. Berarti 8 itu sama dengan data ke 48 ditambah 0,5 dikali data ke 49 dikurangi data ke 48. Berarti data ke 48 itu jatuhnya di sini. Berarti 65 ditambah 0,5 kali data ke 49. 65 juga dikurangi dengan 65. Berarti 65 ditambah 0,5 kali 0. Berarti 65 ditambah 0. Ketemunya adalah 65. Nah, selanjutnya kita menghitung persenti 40. Rumusnya adalah I dikalikan N plus 1 per 100. Berarti I-nya adalah 40, N-nya adalah 60 plus 1 dibagi dengan 100. Berarti 40 dikali 61 per 100. Kalau kita kalikan itu berarti 4. Nah, dibagi dengan 100. Berarti 24,4. Ini data ke 24,4. Berarti kita cari dulu. Data ke 24,4 itu jatuh di data ke 24 sama lebih 0,4 ya. Berarti persentil 40 itu sama dengan data ke 24 ditambah 0,4 dikalikan data ke 25 dikurangi data ke 24. Nah, berarti data ke 24 itu jatuhnya di sini 55. Berarti 55 ditambah 0,4 dikalikan data ke 25 juga masuk di sini. 55 ya. 55 dikurangi 55. Berarti 0 ya. Berarti 55 ditambah 0,4 dikali 0. Berarti 55 ditambah 0. Berarti hasilnya 55. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita disuruh menghitung jangkauan RAK sama simpangan kuartil. Nah, untuk jangkauan berarti kita menghitung skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah ya. Berarti ini F. Berarti F. Untuk F itu kita menghitung jangkauan. Jangkauan itu berarti data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Berarti data terbesarnya itu adalah 75 dikurangi dengan data terkecilnya adalah 40. Berarti ketemunya itu adalah 35. Nah, selanjutnya menghitung RAK. RAK itu adalah rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil rumusnya adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Di 3 tadi kita udah nemu 62,5. Kalau Q1 itu ketemunya adalah 50. Berarti tinggal kita menghitung 7,5. Seperti itu. Selanjutnya
simpangan kuartil, berarti rumusnya adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1 dibagi 2. Kuartil 3 tadi adalah 62,5 dikurangi 50 dibagi dengan 2. Berarti 7,5 dibagi 2, 3,75. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tentang varian dan simpangan baku. Kalau untuk varian dan simpangan baku, kita membutuhkan dua tabel tambahan. Dua tabel tambahan itu untuk menuliskan, tadi kan rumusnya itu adalah xi min x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Seperti itu. Berarti kita butuh tambahan yaitu xi min x bar. Berarti kita mengurangi nilai skornya ini dengan rata-rata. Berarti 40 dikurangi 56,5 itu 56,5 itu negatif 16,5. 45 dikurangi 56,5 ketemunya adalah negatif 11,5. Selanjutnya itu negatif 6,5, negatif 1,5, 3,5, 8,5, 13,5, 18,5. Nah, tabel kedua ini kita mengkuadratkan hasilnya xi min x bar. Xi min x bar kuadrat. Berarti kita mengkuadratkan ini. Berarti kalau negatif dikuadratkan hasilnya positif ya. Berarti ini kalau dikuadratkan 272,25, 132,25, 42,25, 2,25, 12,25, ini 72,25, 182,25, 342,25. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini. Ini kita tidak perlu kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ketemunya adalah 1058. Nah, kita butuhnya ini. Nah, kita sudah ketemu jumlahnya ya. Sekarang kita tinggal masukkan rumus varian atau ragam. Rumusnya tadi adalah ini n-1 sama dengan n dikalikan xi min x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Kita sudah jumlahkan, ketemunya adalah 1058 dibagi n-nya adalah 60 kurangi 1. Berarti dibagi dengan 59, ketemunya adalah 17,93. Kita ambil dua angka di belakang koma ya, bisa pembulatan juga. Nah, ini adalah varian. Berarti kalau simpangan baku, itu berarti kita tinggal mengakarkan varian. Berarti akar dari varian. Berarti akar dari 17,93. Ketemunya adalah 4,23. Seperti itu. Nah, saya rasa sampai sekian dulu. Jika nanti ada pertanyaan bisa kita bahas di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.